Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. ويقول جل جلاله في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahsanakum akhlaqan kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Istiqlal yang mudah-mudahan semuanya disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Sesungguhnya masih banyak yang lebih sehat, masih banyak yang lebih kuat, masih banyak yang lebih tegap ya. Tapi inilah kitalah kemudian yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat subuh berjamaah. Selanjutnya dengan kajian pagi juga ya. Maka ini sungguh sebuah kenikmatan yang sangat besar. Banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin kita di pulau kapuk masing-masing ya. Ini pun kenikmatan dari Allah ya. Maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berupaya menuju kepada kebaikan. Salawat dan salam yang sempurna semoga senantiasa tercurah kehadiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang berilmu kekasih Allah taala yang senantiasa mengajarkan kepada kita bagaimana menjadikan diri ini istimewa di hadapan Allah dengan cara tegak di atas sunnah. Jamaah bila rahimani wa rahimakumullah. Sambal lalap ikan pati enak. Mohon maaf lahir batin, meskipun ini sudah Dzulqa'dah mau masuk kepada Dzulhijjah ya. Jamaah bila rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah ya. Kita bersyukur kepada Allah karena kita dikembalikan oleh Allah untuk masuk kepada bulan-bulan haram, termasuk diantaranya bulan ini yakni bulan Dzulqa'dah. Berikutnya nanti bulan depan juga bulan Dzulhijjah, termasuk bulan haram, di mana Ibnu Abbas telah mengatakan Idal amal salih wal ajru fi hadhihi al-qurun a'zam. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu pada bulan-bulan haram a'zam, lebih besar pahalanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah hari ini dijumpakan di atas kebaikan ya. Mudah-mudahan ini pemilik kafling-kafling istana-istana di surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kita rahimani wa rahimakumullah ya. Sebetulnya kita semua punya impian yang sama, yakni pergi menuju kepada Baitullah untuk berangkat haji ya. Karena rukun Islam yang kelima, di antara kewajiban yang seorang muslim harus lakukan ya. Tapi betapa baiknya Allah Azza wa Jalla
ya, bahwa bertakwa itu mastata'tum, ittaqullaha mastata'tum, bertakwa itu semampunya, ya. Maka mari kita mengusahakan, mengupayakan, mengikhtiarkan sekuat-kuat tenaga. Mudah-mudahan semua yang hadir tanpa terkecuali, ya, dimampukan untuk berhaji. Caranya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita bertebaran di muka bumi, ya, untuk kemudian menuju kepada Baitullah, ya. Ada yang berangkat dari lingkungan Masjid Istiqlal tahun ini? Belum ada, ya. Mudah-mudahan rezeki tahun depan banyak yang berangkat. Amin ya rabbal alamin, ya. Maka betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan begitu banyak amal sebagai amal alternatif bagi yang belum berhaji, ya. Tapi pun kalau amal ini dilakukan bukannya kita sudah haji, tetap belum berhaji, cuman mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji, ya. Bapak gak berangkat haji? Saya sudah, ya. Bukan, ini bukan sudah berangkat haji, ya. Amal alternatif ini menunjukkan kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji, namun kita tetap belum berangkat menunaikan ibadah haji, ya. Belum gugur kewajiban haji, ya. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah sebagaimana yang insya Allah kita sudah tahu, yakni sholat syuruk atau sholat isra, ya. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal ghadata fi jama'atin," siapa yang sholat subuh berjamaah macam kita insyaallah, ya. "Tsumma qa'ada yadhkurullaha," lalu kemudian duduk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dengan kajian subuh, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan berzikir, ya. Segala bentuk kebaikan dilaksanakan, ya. Hatta tatlu asy-syamsi, sampai masuk waktu duha, ya. Makanya ada yang mengatakan sholat isyraq itu duha yang diawalkan, ya. Awal yang disebut dengan sholat isyraq, ya. Maka kanat lahu hajatan wa umratan tamah, ya. Maka baginya pahala sebagaimana pahala haji dan juga pahala umrah, sempurna, ya. Ini menunjukkan nggak main-main, ada sebuah penekanan bahwa kalau kita sholat subuh berjamaah lalu kita bertahan sampai datangnya waktu duha. Ini waktu kita duha insya Allah datang pagi ini sekitar jam 6 lewat 4 menit insya Allah, ya. Lalu kita sholat sunnah 2 rakaat, maka kemudian mendapatkan pahala haji dan juga pahala umrah secara sempurna, ya. Makanya kalau yang terbiasa ba'da subuh kalau pulang malah merem, mending bertahan di Masjid Istiqlal, ya. Bagi yang kemudian tidak dikejar oleh aktivitas agenda paginya, ya, gitu. Sembari waktu kita sediakan untuk membaca Al-Quran, ya. Tapi jangan ngobrol. Ini bahaya juga nih kalau sebelah hati ngobrol, nggak jadi ngaji, ya. Karena kemudian bentuknya adalah yadhkurullah ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bagaimana kalau kemudian ada seorang istri yang tidak bisa ke masjid, ya. Mungkin karena punya bayi, ya, punya anak kecil, ya, atau kemudian ada sakit, ya, padahal terbiasa ke masjid tadinya tapi tidak sanggup lagi, ya. Biasanya kalau sudah, ya, penyakit umur, ya, tidak sanggup lagi ke masjid, ya, maka sebagian ulama mengatakan dia pun insya Allah
selama di rumah melaksanakan ibadah sholat subuh, lalu berzikir sampai datangnya waktu duha, lalu mengerjakan tsumma shalla raka'atain, sholat 2 rakaat, dia pun mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna. Ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Ya. Jadi ini adalah kemudian cara yang pertama. Ya. Yang kedua adalah kemudian senantiasa membantu hajat seorang muslim, ya. Hajat saudara kita sesama muslim, ya. Dimana kita tahu membantu orang itu termasuk bagian daripada adab, bagian daripada akhlak, ya. Badrul adza, menolong orang sesama muslim, dan ini bukan merupakan hal yang main-main. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya, man yassara ala mu'sirin, siapa yang mudah-mudahin, gampang-gampangin, renyah-renyahin, ya, urusan orang yang kesulitan, yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah, Allah akan mudahkan urusannya dunia akhirat. Berarti urusan nolongin saudara itu nggak main-main, serius nih. Ya. Dan Allah juga tegaskan, wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan terus tolong hambanya selama dia mau tolong saudaranya. Makanya yang punya hajat perlu pertolongan Allah, coba deh tolongin orang. Coba bantu hajat sesama muslim. Apa yang bisa dibantu, Pak? Apa yang bisa ditolongin? Apa yang bisa digampangin? Ya, kesulitan mana yang saya mau bantu ambil alih? Ya. Berarti pahalanya sangat besar karena termasuk bagian daripada akhlak. Dan Nabi tegas mengatakan, laisa syai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan. Enggak ada, kata Rasulullah, enggak ada pahala yang paling gede, pahala yang paling besar kecuali adalah akhlak yang mulia. Ya. Makanya urusan membantu orang ini nggak bisa kita kemudian kesampingkan. Ya, Allah nggak usah dibantuin, bisa aja sendiri, bisa. Ya, kalau memang niatnya adalah mencari pahala, keridhaan, keberkahan daripada Allah Taala, maka kemudian biasa akan membantu saudara sama muslim. Ya, di dalam hadis riwayat Al-Kharaiti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masya fi hajati akhihi adallahu Allahu bi 75 alfa malakin hatta yafrugha fa idza faragha kutiba lahu ajruhu hajjatan wa umratan. Ya. Man masya fi hajati akhihi, siapa yang membantu menyelesaikan hajat saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan menaunginya dengan 75.000 malaikat. Ya. Sampai dia selesai membantu hajat saudaranya. Fa idza faragha, ketika sudah selesai maka akan dicatatkan baginya pahala haji dan juga pahala umrah. Ya. Makanya saling membantu ini luar biasa. Ya, dan ini dulu pernah kita bahas, ya, betapa besar pahala membantu hajat sesama muslim. Sampai Nabi SAW mengatakan, membantu hajat saudara kita sesama muslim lebih aku cinta, kata Rasulullah, daripada beriktikaf selama 30 hari di masjidku. Yakni yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Ya, luar biasa. Kalau kita berangkat dari sini ke Masjid Nabawi, duitnya luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, waktunya luar biasa, hanya membantu hajat saudara sesama muslim selama 1 hari. Namun apabila membantu hajatnya sampai selesai saja, maka akan dinaungi kita dengan 75.000 malaikat, ya, sampai selesai. Begitu selesai, kutibalahu ajruhu hajjatan wa umratan, dicatatkan bagi dia pahala berupa pahala haji dan juga pahala umrah. Luar biasa. Ya, makanya kalau ketemu
nenek-nenek zaman dahulu kan ada yang mengatakan ulun setiap pagi berhaji, maksudnya dengan sholat isyraq. Nah, gitu. Ulun hanya rajin berhaji ya, karena barusan nolongin hajat sesama muslim ya. Allah Ta'ala alam. Berikutnya yang ketiga, di antara amal alternatif untuk kita ingin mendapatkan pahala haji ya, yang belum kemudian mendapatkan rezeki berhaji, yakni melakukan sholat subuh dan juga sholat asar berjamaah pada hari Jumat ya, dimana kita ketahui ya, bisa sholat subuh itu adalah kemuliaan yang sangat besar. Hati kita termotivasi oleh Allah Azza wa Jalla dengan hidayahnya, jasad kita dikuatkan ya. Apalagi sholat subuhnya hari Jumat ya, itu sangat istimewa ya. Nah, di dalam hadis Al-Baihaqi ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innalakum fi kulli jum'atin hajjatan wa umratan. Sesungguhnya setiap hari-hari Jumat itu ada pahala haji dan juga umrah ya. Farhajjatul hajiratu lil jum'ah ya. Haji itu pahalanya didapatkan dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah ya. Jadi kalau udah Jumat pagi ya, kita diizinkan Allah Ta'ala untuk sholat subuh berjamaah, maka kita pulang-pulang mendapatkan pahala daripada pahala ibadah haji ya. Wa umratun tidharul asr ya. Sementara yang namanya pahala umrah itu daripada melaksanakan sholat asar berjamaah ya. Jadi sholat asar kita upayakan berjamaah ya, karena memang sholat asar juga ada sebuah kekhususan ya, sebagai sholat yang sangat diistimewakan. Maka sholat asar ini juga mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang umrah ya. Makanya jamaah bila rahimani wa rahimakumullah, hari Jumat itu sama-sama kita mengkhususkan ya, sebagai hari baik yang kita incar kebaikannya. Pokoknya kalau sudah masuk Kamis ba'da maghrib atau azan maghrib, berarti sudah masuk daripada sayyidul ayyam, bagian daripada hari Jumat ya. Makanya malam Jumat ya, orang tua kita dulu banyak menyuruh kita untuk ibadah ya, baca yasin, ada yang berzikir ya, ada yang sholat malam ya, dan juga ibadah-ibadah lain, karena menggapai kemuliaan malam Jumat yang luar biasa. Dan ternyata ba'da subuhnya menjadikan pahala haji, pun juga sholat asar berjamaah mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berumrah ya. Gitu. Berikutnya yang keempat ya, yakni bersuci sebelum kita kemudian menuju kepada masjid ya. Disampaikan dalam hadis riwayat Abu Dawud ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Siapa yang keluar rumah ya, menuju kepada sholat wajib, sholat fardu ya, dalam kondisi telah bersuci, maksudnya telah berwudu ya, maka pahala bagi dia sebagaimana pahala orang yang berhaji ya. Siapa yang tadi sholat subuh wudunya di rumah gitu ya, jadi berwudu di rumah ya, sebelum berangkat ke masjid untuk
diniatkan melaksanakan sholat fardu ya berjamaah ya, maka kemudian mendapatkan sebagaimana pahala ibadah haji ya. Wa man kharaja ila tasbihid duha, dan siapa yang kemudian keluar rumah untuk melaksanakan ibadah salat sunnah duha ya, ulama mengatakan juga melaksanakan salat sunnah apapun yang lainnya ya, la yansibuhu illa iyyah ya, tidak ada yang membuatnya berangkat kecuali adalah melaksanakan niat itu. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir, maka pahala bagi dia sebagaimana pahala orang yang melaksanakan ibadah umrah ya. Jadi berwudu sejak dari rumah ya, sehingga insya Allah juga langkah-langkah kita dinilai pahala yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ya, berwudu sejak dari rumah ya. Jadi kalau kemudian batal di tengah jalan baru kita berwudu di masjid, insya Allah juga dengan pahala yang sama. Yang penting kita awali dulu berangkat sebelum ke masjid adalah berwudu dari rumah. Berikutnya yang kelima ya, yakni melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi ya. Diriwayatkan daripada hadis riwayat Abu Nu'aim, as-sadaqatu afdalu minal haji wal umrati wal jihad, yang namanya sedekah itu lebih utama daripada haji, umrah dan juga jihad ya. Thumma qala dzaka yarkabu wa yarji'u wa yara'un nas ya. Karena orang kalau berangkat haji, berangkat umrah, mereka berangkat dan pulang dilihat, disaksikan oleh manusia ya. Sementara orang yang sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, wa hada yu'ti sirran la yarahu illallah azza wa jalla, enggak ada yang menyaksikan kecuali adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi ya, maka tidak ada yang menyaksikan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama sepakat bahwa setiap ibadah yang sifatnya sunnah dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi maka pahalanya lebih besar daripada yang disampaikan dengan terangan. Ingat sahabat surga, ini adalah ibadah yang sifatnya sunnah. Kalau ibadah yang wajib maka harus kemudian disiarkan, disampaikan ya. Jangan zakat diam-diam. Kita serahkan misalnya, apa nih Pak? Ada deh ya. Sampaikan dengan jelas, ini zakat mal saya, tolong disalurkan kepada yang berhak, para mustahik, supaya kemudian penyalurannya tepat ya. Jadi karena mas mau diam-diam kemudian enggak ya. Untuk yang wajib sampaikan ya. Tapi kalau yang sifatnya sunnah maka disembunyikan lebih besar pahalanya daripada ibadah yang lainnya ya. Dan ternyata sedekah itu pahalanya luar biasa, sebagaimana pahala haji dan juga pahala umrah dan juga pahala jihad ya. Sehebat itukah sedekah? Iya ya. Makanya ya bunda yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, kalau memang Allah mampukan kita berbagi, banyak-banyaklah berbagi ya. Apalagi di surah Al-Imran ya, ayat 133 sampai 134, sebuah ayat yang sangat masyhur ya, dan sering disampaikan oleh guru-guru kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin
Wasari'u, bersegeralah. Ya. Allah suruh kita cepat-cepat, segera. Ujar banjar apa? Hancapi. Ya. Cepat-cepat, ya lah kasih, ya lah jui, ya. Cepat-cepat. Kalau orang Jawa apa? Endang kan, endang kaki, ya. Cepetan, gitu. Untuk apa? Menuju kepada ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju kepada ampunan. Allah nggak perintahkan kepada yang lain. Kalau sudah ampunan cepet-cepet. Kenapa? Nggak ada yang kuat di antara kita. Kalau nggak dapat ampunannya Allah, kita bisa selesai. Karena nggak ada yang sanggup mendapatkan siksa neraka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sanggup. Kita pernah tahu siksaan neraka yang paling kecil saja, yang paling ringan, apa itu? Dikenakan sandal daripada api neraka di kakinya, namun yang mendidih adalah ubun-ubunnya. Ya. Itu kan maknanya sandalnya dipakai di kaki, kakinya kebakar, lututnya kebakar, sampai kepada pinggangnya, sampai kepada lehernya, sampai kepada kepalanya. Yang dibakar cuma kaki, kebakar semua kan gitu. Ya. Itu siksaan yang paling ringan. Coba ada yang kuat di sini. Iya. Makanya kita berhenti mengatakan nggak apa-apalah mampir ke neraka dulu. Itu nggak main-main, serius itu. Ya. Nanti nggak apa-apalah muncul-muncul dikit, nanti mampir ke neraka sebentar. Ya. Nggak ada yang kuat di antara kita. Yang paling ringan aja begitu. Ya. Makanya berarti nggak ada pilihan, kita harus dapat gapai ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Allah letakkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Begitu dapat ampun, dia akan mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Allah peruntukkan, Allah janjikan wa'iddat lil muttaqin, buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa mereka? Allah terangkan dalam ayat berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yakni orang-orang yang berinfak dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang. Ya. Jadi yang kira-kira lagi rada tipis masuk nih ayat. Sempit maupun lapang, ya, berinfak sendiri-sendiri. Ya. Biar kata sempit Pak, kalau tiap hari, ya, kan berasa juga. Ya. Tapi kita laksanakan memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masuk dalam kategori insya Allah. Begitu kita berinfak mendapatkan ampunan daripada Allah, dan orang-orang yang mendapatkan ampunan daripada Allah, dia juga mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bapak Ibu mau surga nggak? Ayo berinfak. Kita selesaikan nih tempat imam. Gitu. Ayo berinfak mastata'tum semampunya. Ya. Untuk membantu, mudah-mudahan masjid kita, ya, Allah tolong segera kelar, segera usai. Ya. Lalu kita kemudian mudah-mudahan semakin merasa apik, ya, merasa bersemangat karena nyaman beribadah di masjid kita, Masjid Istiqlal. Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al ghaidha. Yang kedua, siapakah orang yang Allah janjikan ampunan dan juga janjikan yang namanya surga seluas langit dan bumi? Yakni orang yang selalu menahan marah. Ya. Ada yang nggak pernah marah di sini? Atau saya balik pertanyaannya, ada nggak di sini yang nggak pernah diganggu orang?
nggak pernah diomongin orang, nggak pernah dikasak-kusuk sama orang? Kalau ada angkat tangan Bapak Ibu, saya mau cium tangan. Hebat banget tuh orang, nggak ada aibnya. Ya, nggak ada. Ya. Jadi pasti ada akan yang ganggu gitu. Ya. Akan ada yang nggak suka, nggak cocok ngomongin kasak-kusuk di belakang kita, itu pasti ada. Ya. Lalu kita bisa menahan marah untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang ini juga mendapatkan daripada Allah Azza wa Jalla surga seluas langit dan bumi. Ya. Jadi menahan marah memang bukan perkara yang mudah, termasuk daripada ibadah hati. Ya. Makanya karena dia berat, ya, mendapatkan juga ganjaran balasan yang berat berlimpah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang nggak pengen diomongin orang, yang nggak pengen diganggu orang, jangan tinggal di perumahan sini, jangan tinggal di Samarinda, Pak. Cari puncak gunung paling tinggi, nggak ada orang, coba tinggal di sini. Insya Allah nggak ada yang ngomongin, nggak ada yang gangguin. Kalaupun ada yang ngomongin, kita nggak tahu dari jauh siapa tuh tinggal di atas gunung sendirian. Ya. Jadi pasti akan ada yang ganggu kalau sudah kita berinteraksi dengan manusia. Ya. Adik kakak aja, apakah akur terus? Enggak. Adakah yang punya anak usia nggak jauh adik kakak akur terus? Kata adik, kakak ini kursi aku. Iya adik, silahkan. Yang ada saling mempertahankan. Enggak, kakak duluan. Enggak, adik duluan. Kan begitu anak-anak di rumah. Ya memang selalu begitu. Ya, tinggal orang tua yang hadir sebagai hakim yang adil dan bijaksana. Ya. Kadang-kadang orang tua tidak hadir sebagai hakim yang adil, tapi hadir sebagai hakim yang ya, semaunya. Berarti keluar semuanya. Ya, galak juga. Harusnya menjadi hakim yang kemudian adil. Siapa yang duluan? Gitu ya. Dan kita beri waktu batasan supaya kemudian baik semuanya. Ya, nanti kita jadi bahas parenting kalau saya teruskan. Ya. Yang ketiga pada ayat itu wal afina 'anil nas. yakni orang-orang yang kemudian memaafkan orang lain. Ya, ini pernah kita juga bahas bagaimana hebatnya memaafkan orang lain. Ya, ayat guna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tuntaskan pada ayat ini. Dulu sahabat yang mulia, ya, bahkan digadang-gadang sebagai manusia terbaik pasca Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiqul Akbar. Ini pernah marah besar, marah luar biasa. Kepada siapa? Masih kepada salah satu kerabatnya, namanya Mistah bin Usasah. Ya. Marah besar karena Mistah ikut-ikutan menfitnah, menyebar-nyebarkan aib bahwa bunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha telah berzina. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pernah memaafkan Mistah bin Usasah, dan akan aku hentikan bantuan rutin bulanan yang kuberikan kepada dia. Ya. Maka turunlah surat An-Nur ayat ke-22. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal ya'fu wal yasfahu, maafkan, lapangkan dada. Ala tuhibbuna ayyafirullahu lakum, apakah kamu suka kalau Allah kasih maaf? Kalau bahasa gampang kita begini, Bapak Ibu jamaah sholat subuh masih perlu nggak sama maafnya Allah? Ampunannya Allah kita masih perlu nggak? Masih. Ya. Mohon maaf kalau kita beristighfar pasti diterima nggak? Dan kita nggak tahu diterima apa enggak. Ya.
Maka ulama mengatakan cara yang paling pasti, saya ulang, cara yang paling pasti mendapatkan ampunan Allah adalah dengan cara maafin orang lain. Ya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kalau sudah dapat ampunannya Allah, kita balik ke surat Al-Imran tadi, bahwa orang yang mendapatkan ampun, dia mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Makanya ya bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masih ada luka hati, coba kita kemudian berupaya memaafkan. Itu cara yang paling pasti mendapatkan ampunan, mendapatkan maaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maafkan orang-orang yang sudah melukai kita. Ya. Maafkan orang itu susah apa gampang? Susah. Saya gampangin pertanyaannya. Maafkan orang itu susah apa susah? Susah, ya. Tapi ayah bunda, seandainya begini, Allah kasih pilihan cara masuk surga, misalnya kata Allah Subhanahu wa taala, satu, lu maafin orang, dua, pindahkan gunung dari barat ke timur. Pilih mana? Hah? Maafin. Berarti maafin orang gampang apa susah? Oh, gampang. Ada yang tetap susah, ada yang gampang. Ya. Jadi luar biasa Allah jadikan roda kehidupan ini, kita kemudian ada hukum sosial gitu kan. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya. Kalaupun suka jadi saudara buat kita. Kalaupun nggak suka, kalau kita maafin jadi karpet merah untuk kita pijak masuk ke dalam surga. Kan gitu. Allah setting banyak kemudahan dalam kehidupan ini. Ridhoin hati, lapangkan hati. Ya. Karena nggak pernah ada yang profit tatkala dia menahan marahnya sampai menutup mata. Ada nggak info begitu? Alhamdulillah jenazah ini karena berhasil menahan marah mendapatkan 1 unit Pajero. Gitu. Kan nggak pernah gitu ya. Tapi yang ada itu, kenapa dia meninggal dunia? Oh, dia marah besar, hipertensi naik, pembuluh darah pecah, mati. Gitu. Kan model-modelnya malah begitu. Jadi nggak ada. Daripada kemudian kita marah, mending kita lapangkan dada, maafin, dapat surga seluas langit dan bumi. Mau nggak ibu-ibu? Marahnya, bencinya ditukar sama surga seluas langit dan bumi, mau? Mau. Dimaafin suaminya. Ya. Dimaafin pak istrinya. Ya sama-sama 50-50 ya. Gitu. Jadi maafkan, mudahkan, maafkan. Ya. Daripada mindah gunung dari barat ke timur, ya, kita macul sumur belakang rumah aja bisa kecetit Pak. Apalagi mindah gunung, ya. Gitu. Jadi susah. Atau mindah gunung dari lor begitu lah, ya, itu juga susah. Lornya mana, kidulnya mana, gitu ya. Atau baratnya mana, timurnya mana, susah, gitu. Ya, jadi mending kita memaafkan orang. Maka kemudian Allah tutup ayat 134 itu, Allah menyampaikan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang ahsan, terbaik, ya. Jadi mari pada kesempatan hari ini, ya, pembahasannya kita lanjut ya, tadi sampai selesai. Ya, ini orang-orang yang berinfak itu termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan pahala haji dan juga pahala umroh. Ya, 5 poin inilah yang kemudian saya hendak sampaikan. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menolong kita. Tadi satu, yang pertama apa? Sholat syuruk, sholat isyraq. Yang kedua adalah bantu hajat sesama muslim. Ya, bagi jamaah sekalian yang merasa lagi kesulitan tapi kok kemudian belum tampak
ya, hilang yang mau diharapkan, coba bantu saudara sama muslim, ya, insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita, ya. Yang ketiga, kita sholat subuh dan sholat asar dan juga sholat-sholat yang lain berjamaah, apalagi pada hari Jumat, itu pun juga demikian. Lalu kita berupaya bersuci sebelum kita menuju kepada masjid, melaksanakan ibadah sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang terakhir, kita bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, kita bantu, ya, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kita pinjamkan dengan pinjaman yang terbaik. Insyaallah mudah-mudahan ini adalah wajah-wajah jamaah-jamaah yang nantinya Allah Azza wa Jalla Allah mudahkan urusan jannahnya. Kalau sudah urusan surga itu dapat, itu gampang, urusan bumi jadi lebih gampang, ya. Kata para ulama, kalau sudah surga terbuka buat dia, ada jatah buat dia, maka urusan dunia Allah bikin gampang, ya, karena surganya dapat, apalagi cuma dunia, ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu memberikan hidayah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna an-nas. Allahumma tawwil qalbana waghfir dhanbana wa hasin farjana. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.